Halo Sobat Komunikan, dimanapun Anda berada, balik lagi sama gue di acara Podkom, podcastnya anak komunikasi. Nah, di segmen kali ini, gue mau sedikit ngobrol-ngobrol nih tentang apa itu BEM dan penting gak sih kegiatan BEM itu? Tentu saja kali ini gue gak sendiri, gue ditemani langsung oleh seorang mahasiswa dari Gunadarma, yaitu Arya. Halo Ar. Halo Mas Lutfi, halo juga buat semua sobat Podkom yang lagi ngeliat podcast ini ya. Terima kasih juga udah ngundang gue buat ke acara ini biar gue bisa berdiskusi tentang BEM ya. Iya, sama-sama Ar. Nah Ar, lu kan seorang mahasiswa ya, pasti udah gak asing lagi lah dengan apa itu BEM. Nah, menurut lu sendiri, BEM itu seperti apa sih? Gini, menurut gue BEM itu punya peran penting ya buat bagi mahasiswanya. Karena ada alasan tertentu kenapa BEM menjadi hal yang penting atau menjadi hal pertama gitu bagi mahasiswa untuk naruh sebagai wadahnya gitu, atau bisa juga disebut BEM itu adalah wadahnya. Eh, BEM itu juga bisa ngebantu para mahasiswa tuh buat menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai mahasiswa ya. Kita juga punya banyak hak dan tanggung jawab gitu. Iya, betul banget Ar. Menurut lu itu BEM itu sebagai wadah, tapi kenapa sih mahasiswa tuh jarang yang berkontribusi dengan BEM ini sendiri? Jadi sebenarnya tuh karena kekurangannya informasi tentang BEM ya, banyak mahasiswa tuh yang nggak tahu gitu manfaat dan tujuan BEM itu sebenarnya apa. Padahal manfaat dan tujuan BEM itu tuh sebenarnya bagus-bagus gitu loh. Karena hal ini mereka juga bikin malas gitu berpartisipasi atau bahkan berkontribusi dengan anggota BEM atau kegiatan BEM-nya. Dan kadang hal kayak gini tuh karena kurangnya informasi tuh membuat stigma negatif tentang BEM ya, hanya diisi oleh mahasiswa yang ingin mencari popularitas atau BEM yang hanya fokus pada kegiatan politik. Padahal stigma tersebut yang membuat mahasiswa-mahasiswa ini jadi nggak mau berpartisipasi gitu sama BEM. Oh, pantas banyak yang kurang mengikuti BEM. Karena yang pernah kayak gue denger dari beberapa omongan kalau BEM itu bisa diibaratkan kayak OSIS ya. Mohon maaf, kayak pesuruh gitu. Nah, menurut lu sendiri itu gimana tuh? Nah, ini sebenarnya menarik ya. Organisasi OSIS sama BEM itu sebenarnya dua organisasi yang berbeda, di mana OSIS itu hanya cuma di dalam lingkungan sekolah. Si BEM ini dia punya dua tugas di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, dan si BEM ini bisa juga disebut sebagai agent of change atau agen perubahan ya. Karena organisasi ini bertugas menjadi penggerak ke arah yang lebih baik melalui beberapa program-program yang sudah mereka sediakan. Kedua, BEM juga bertugas sebagai social control yang tidak hanya mereka mengkontrol di lingkungan universitas, tapi mereka juga merespon isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat gitu, di lingkungan sekitar. Ternyata BEM itu tugasnya bukan hanya di lingkungan kampus ya. Ternyata dia juga bisa berpartisipasi dalam lingkungan luarnya juga ya. Tapi masih ada lagi loh tugas BEM. Ah, gua kira cuma segitu doang. Apa tuh tugasnya lagi ya? Yang tugas ketiga BEM itu sebagai perwakilan, karena BEM itu nggak cuma sebagai penerapan aspirasi peran badan eksekutif ya, karena BEM itu juga tercermin dalam upaya pemberdayaannya mahasiswanya. Tugasnya adalah mengakomodasi kebutuhan mahasiswa untuk mengoptimalkan kemampuannya masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima itu BEM sebagai pembangun sinergitas di lingkungan kampus. BEM tidak bisa berdiri sendiri, mereka juga butuh mahasiswa dan lembaga-lembaga kampus untuk berdiri ya, karena selagi kita tahu tanpa adanya kampus atau mahasiswa lain, BEM itu nggak bisa bergerak soalnya. Wah, ternyata banyak banget ya tugas dari BEM. Gua nggak expect sih bisa sebanyak itu. Tadi ada berapa? Ada 4 ya tugas BEM itu sebenarnya. Wah, banyak banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal BEM, lu sendiri ikut serta nggak nih dalam BEM itu? Sebenarnya gue nggak ikut serta atau berkontribusi dalam BEM ya, tapi seenggaknya gue paham, dan kalian juga kalau yang nonton atau mendengar podcast ini seharusnya paham juga ya tentang BEM itu. Oke, makasih yang udah dengerin sampai habis. Tetap stay tune dengan Podkom, podcastnya anak komunikasi di 250 FM. Dan jangan sampai lewatkan ya di segmen kita berikutnya. Bye.